Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kaifa haluk? Ya, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga bi khairin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini alhamdulillah anak-anakku semua masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan kisah dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang terbaik yang telah diceritakan oleh para ulama, yang sudah diceritakan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tidak lupa ya, sebelum kita belajar, marilah kita memberikan salawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersihkan hati kita dulu dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah itu kita memberikan dan mengucapkan sholawat kepada Nabi kita ya. Sama-sama bersama Ustadz Rizky, sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, alhamdulillah ya, kita persiapkan dulu adab kita. Duduk bersila, duduk sila ya. Kalau sudah, tangan ditaruh di atas paha. Setelah itu perhatikan Ustadz Rizky yang akan memberikan kisah. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mempelajari kisah yang ke-37 dari serial kisah nubuat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ke-37 ini menceritakan tentang seseorang yang sangat gigih dalam bersedekah. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang sangat bersemangat untuk bersedekah. Nah, bagaimanakah kisahnya? Kisah ini diceritakan dalam kitabnya Imam Al-Bukhari ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini Ustaz ceritakan ya kisahnya ya. Nah, pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dulu pada zaman Bani Israel, ada seseorang yang ingin sekali bersedekah untuk orang lain. Nah, kita tahu anak-anak bahwa ketika kita menyedekahkan sesuatu kepada orang lain, maka Allah akan membalas dengan berkali-kali lipat ya. Seperti kalau anak-anakku membaca dalam Quran, di situ diceritakan ketika kita memberikan sedekah itu balasannya itu berlipat-lipat ya, ibarat seperti butir padi ya. Ketika kita menanam satu butir padi, nanti tumbuh tumbuh tangkainya, begitu setiap tangkai ada banyak padinya. Padahal tadi awalnya kan cuma satu, ternyata hasilnya menjadi sangat banyak.
Nah, orang ini ingin bersedekah. Maka orang ini mencoba untuk mencari siapakah kira-kira yang bisa diberi sedekah. Maka orang ini kemudian mencari orang di sekitar itu. Nah, orang ini bersedekah di malam hari. Anak-anakku tahu kelebihan dari bersedekah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Kalau kita bersedekah secara terang-terangan, berarti kita memperlihatkan sedekah kita. Misalkan saya mau sedekah 10.000, diberitahukan ke orang-orang, seluruh orang tahu. Nah, itu namanya sedekah dengan cara terang-terangan. Kalau kita ingin sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya kita sedekahnya hanya tidak diperlihatkan ke orang-orang. Kita menemui satu orang, sudah cuma seperti itu saja, tidak diberitahukan ke orang lain. Nah, orang ini bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Itulah kenapa orang ini melakukan sedekah di malam hari. Nah, dengan sembunyi-sembunyi orang ini mencari siapakah kira-kira yang bisa, atau siapakah kira-kira yang layak menerima sedekah. Maka ketika orang ini jalan-jalan pada malam hari, di pinggir jalan dia melihat seseorang, ya, seorang laki-laki. Menurut orang yang bersedekah ini, orang laki-laki itu sepertinya miskin. Menurut orang yang bersedekah, laki-laki itu miskin. Maka orang ini segera mengeluarkan hartanya dan memberikan kepada laki-laki itu. Nah, setelah sedekah itu dilakukan, ya kan, ini malam hari. Lalu pagi harinya, orang yang disedekahi itu, orang itu loh yang tadi dapat uang, orang itu justru malah cerita-cerita ke temennya, ya. Temennya cerita-cerita ke orang lain, sehingga beritanya menyebar. Tetapi orang itu yang menceritakan itu, yang dapat sedekah itu, tidak menceritakan siapa nama pemberi sedekahnya, tidak ada yang tahu. Tapi beritanya sudah menyebar ke seluruh orang-orang yang ada di masyarakat situ. Nah, orang-orang akhirnya membicarakan, kok aneh ya ada orang malam hari sedekah. Ternyata anak-anakku, ya, dengarkan ini. Ternyata orang yang tadi diberi sedekah itu bukan orang miskin, itu adalah pencuri. Jadi orang ini salah memberi sedekah. Kenapa? Karena orang yang diberi harta tadi, orang yang diberi sedekah ternyata pencuri. Sehingga pada pagi hari itu beritanya menyebar, "Woi, ada berita, ada seseorang bersedekah kepada pencuri." Beritanya menyebar. Nah, orang yang sedekah tadi malam itu dengar dan tahu, akhirnya menyesal. Bukan menyesal, akhirnya sedih. Kenapa sedih? Dia tidak menyangka sedekahnya salah sasaran. Dia ingin bersedekah kepada orang miskin, ternyata yang disedekahi adalah pencuri. Nah, maka orang itu, karena sejak awal sudah berniat ikhlas sedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu mengucapkan, "Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, bagimu segala puji atas sedekah yang aku berikan kepada seorang pencuri." Ustaz ulangi ya, Ustaz bacakan. "Ya Allah, segala puji bagimu sedekah yang aku berikan kepada seorang pencuri." Jadi orang ini walaupun salah ketika sedekah, ternyata sedekah untuk pencuri, orang ini tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap Allah memaafkan orang yang sedekah ini. Nah, setelah peristiwa itu, orang ini tidak menyerah. Orang ini ingin sedekah lagi dan mencari orang siapa yang kira-kira pantas untuk diberi sedekah.
Maka pada malam hari orang ini mencari lagi. Tetapi orang ini tidak mau mencari orang yang terlihat miskin. Nggak mau, nanti pencuri lagi ya toh. Nah, akhirnya orang ini jalan-jalan pada malam hari, lalu menemukan seorang wanita yang sedang berada di jalanan. Menurut orang yang ingin sedekah ini, wanita ini sepertinya terlihat tidak punya uang, sepertinya terlihat fakir, sepertinya terlihat miskin, tidak punya harta. Maka menurut orang yang sedekah ini, wah, ini cocok ini cocok kalau aku beri sedekah. Pasti orang ini orang yang tidak punya uang. Maka orang ini yang ingin sedekah memberikan hartanya dan diberikan kepada wanita tadi. Nah, sudah tenang sekarang, sudah sedekah. Nah, pada pagi harinya tersebarlah berita. Hei, tahukah kalian, ternyata ada seseorang yang sedekah kepada wanita yang berakhlak buruk. Satu lagi ya. Pada pagi hari tersebar berita ada seseorang yang bersedekah kepada wanita yang berakhlak buruk. Kalian tahu wanita yang berakhlak buruk ini sebutannya apa? Namanya apa? Namanya adalah wanita tunasusila. Satu lagi, orang ini ya, wanita yang tidak punya akhlak baik, wanita yang berakhlak buruk. Dalam kisah ini disebut sebagai wanita tunasusila. Tunasusila itu artinya tidak punya akhlak yang baik. Tuna itu kan tidak punya, susila itu kan adab yang baik, akhlak yang baik ya. Jadi tunasusila artinya tidak punya akhlak yang baik. Berarti artinya apa? Tidak punya akhlak yang baik artinya akhlaknya buruk. Tidak punya akhlak yang baik artinya akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk. Nah, mendengar berita itu menyebar di masyarakat, kalian tahu tidak? Tadi malam ada seseorang laki-laki bersedekah kepada wanita tunasusila. Orang yang sedekah ini akhirnya sedih lagi. Sudah 2 kali bersedekah, ternyata gagal lagi. Yang pertama tadi sedekah kepada orang pencuri, yang kedua sedekah kepada wanita tunasusila. Wah, ini apa namanya? Tidak beruntung, atau kalau bahasa Jawa itu apes. Wah, nasibnya kok sial gitu ya kalau orang-orang Jawa seperti itu. Tapi orang ini tidak menyerah. Dia mengatakan lagi, "Ya Allah, bagimu segala puji atas sedekah yang aku berikan kepada seorang wanita tunasusila." Jadi orang yang sedekah ini tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun sedekahnya salah sasaran. Walaupun sedekahnya salah sasaran. Nah, apakah orang ini menyerah? Tidak. Orang ini yang ingin bersedekah ini tetap ingin bersedekah sampai berhasil. Akhirnya dengan tekad yang sangat kuat, dengan semangat yang sangat membara, orang ini mencari lagi orang yang akan diberi sedekah. Maka orang ini, laki-laki ini pada malam hari selanjutnya maksudnya, mencari lagi orang yang kira-kira layak menerima sedekah. Dicari lagi. Ada seseorang laki-laki miskin. Wah, tidak mau, nanti tidak pencuri lagi. Ada wanita yang kelihatannya seperti orang miskin. Jangan, nanti ternyata tidak wanita tunasusila. Dicari lagi orang-orang. Nyari orang lagi. Setelah dicari, dapat ternyata. Nah, dapat. Yang ini pasti orang yang miskin, pasti. Wah, menurut orang ini yakin pasti orang miskin. Setelah dilihat, sepertinya ini orang miskin. Tidak punya harta sepertinya. Dari penampilannya sepertinya bukan orang kaya. Maka
dengan niat yang ikhlas, orang ini menyedekahkan lagi. Diberikanlah uang, ya bukan uang ya, apa namanya, harta, ya diberikanlah hartanya untuk orang itu. Semoga tidak salah sasaran ya. Nah, diberikanlah pada malam hari itu ke orang itu. Ya, diberikan. Ya, ini hartaku. Ya. Nah, ini malam hari. Pada pagi harinya tersebar lagi beritanya. Tersebar lagi ke seluruh orang-orang. Beritanya seperti ini. Hei orang-orang, apakah kalian tahu? Tadi malam ada seorang laki-laki yang sedekah kepada orang kaya. Tahu maksudnya? Tadi malam ada seorang laki-laki yang sedekah kepada orang yang kaya. Ternyata orang yang tadi malam diberi sedekah adalah orang yang sangat kaya raya. Waduh, apes lagi. Orang ini sudah 3 kali gagal bersedekah. 3 kali gagal dan salah sasaran. Coba diingat lagi. Yang pertama tadi sedekah kepada pencuri. Yang kedua tadi sedekah kepada wanita tuna susila. Yang ketiga sedekah kepada orang kaya. Waduh, ini nasibnya ini kurang baik ini orang ini. Ya mau bagaimana lagi ya. Memang takdirnya sudah seperti itu. Sudah berusaha semaksimal tenaga, sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata 3-tiganya salah sasaran. Tapi orang ini saking tulusnya, saking ikhlasnya dia bersedekah, dia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, bagimu segala puji atas sedekah yang aku berikan kepada seorang yang kaya raya. Udah berdoa sama Allah, ya Allah. Nah, akhirnya orang ini orang ini tidak tahu bahwa Allah telah mencatat pahala sedekah untuknya. Orang ini tidak tahu kalau sebenarnya Allah sudah mencatat pahala. Nah, ketika pada malam hari orang yang sedekah ini tertidur, Allah memberikan petunjuk melalui mimpi. Ustadz ulangi. Pada malam hari ketika orang ini tidur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melalui mimpi. Apakah mimpinya? Di dalam mimpi, orang ini bermimpi bahwa dia didatangi seseorang laki-laki dalam sebuah mimpi ya. Dalam mimpi, laki-laki yang datang ini berkata kepada yang sedekah tadi, wahai orang yang sedekah, tahukah kamu bahwa sedekah yang kamu berikan kepada 3 orang kemarin sudah Allah catat pahalanya. Tahukah kamu apa hikmahnya? Nah, ditanya orang ini, tahukah apa hikmahnya? Nah, anak-anakku, tahu tidak hikmahnya apa? Dengarkan penjelasan orang ini dalam mimpi ya. Hei orang yang sedekah, tahukah kamu apa hikmah dari 3 sedekahmu itu? Sedekah yang pertama, engkau memberikan sedekah kepada pencuri. Hikmahnya adalah semoga pencuri tadi ketika diberikan sedekah dia berhenti mencuri. Ustadz ulangi, semoga ketika pencuri tadi engkau beri sedekah dia berhenti mencuri. Yang kedua, ketika engkau memberikan sedekah kepada wanita tunasusila, mudah-mudahan dia berhenti menjadi wanita tunasusila. Semoga dia berhenti menjadi wanita tunasusila dan menjadi wanita yang sholihah. Yang ketiga, ketika engkau memberikan sedekah kepada orang yang kaya, mudah-mudahan orang yang kaya tadi terbuka pikirannya, terbuka hatinya untuk bersedekah dengan hartanya yang banyak. Dalam mimpi ini ya,
Ketika orang ini terbangun, wah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menerima sedekahku. Alhamdulillah aku dapat 3 hikmah ini. Loh, itu anak-anakku, hikmah dari orang yang ikhlas bersedekah. Sekalipun sedekahnya salah sasaran, nikmat Allah, rahmat Allah sangat luas untuk hambanya. Orang tadi salah sedekahnya, tetapi Allah maafkan. Bahkan Allah catat pahalanya untuk orang ini. Dan Allah berikan hikmah untuk 3 sedekah ini. Nah, sekarang Ustadz akan membacakan beberapa hikmah atau faedah dari kisah ini ya. Nah, yang pertama adalah bahwa orang-orang soleh pada zaman dahulu gemar berbuat baik. Orang-orang soleh pada zaman dahulu suka berbuat baik, suka bersedekah, suka menolong orang miskin ya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah rahmat Allah sangat luas. Rahmat Allah sangat luas dalam menerima sedekah. Meski diberikan tidak pada tempatnya, meski diberikan salah sasaran. Nah, itu nggih. Nah, yang ketiga adalah keutamaan bagi orang yang tadi loh, yang sedekah untuk menerima takdir yang Allah berikan. Walaupun orang tadi bersedekah 3-tiganya salah, dia tetap bersabar, dia tetap menerima takdir yang Allah berikan ya. Nah, yang terakhir, yang keempat hikmahnya adalah untuk seseorang yang soleh, yang beriman kepada Allah, Allah terkadang memberikan mimpi yang benar. Ingat ya, mimpi yang benar ya. Jadi diperhatikan mimpinya. Kalau mimpinya buruk, nah itu salah. Kalau mimpinya baik dan benar, nah insya Allah itu mimpi yang baik ya. Itu insya Allah mimpi yang bermanfaat. Insya Allah ya berdoa semoga itu mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya anak-anakku ya. Dari kisah ini kita ambil hikmahnya bahwa kita sebagai manusia ya tadi kita berbuat baik, kita menolong orang lain ya. Ketika kita bersedekah kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu anak-anakku kisah yang bisa Ustaz Rizky sampaikan buat kalian. Semoga dengan kisah ini kita semakin bersemangat untuk menolong orang lain. Kita niatkan ketika kita menolong orang lain dengan niat yang ikhlas. Kita mulai dengan niat yang ikhlas, kita tolong orang lain semampu kita. Apapun yang terjadi, kita tetap menerima takdir yang Allah berikan ya. Jangan bersedih ya, jangan kecewa. Semoga Allah menerima amal baik kita semua. Apalagi hari ini bulan Ramadan ya kan. Kalau bulan Ramadan Allah lipatkan pahalanya ya kan. Ya, kita bersedekah semampu kita. Baik, itu anak-anakku, semoga bermanfaat ya. Ustadz kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali kisah bersama Ustadz Rizky. Baik, sebelum kita tutup, kita bersihkan hati kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustadz tutup ya, sampai ketemu lagi. Ustadz akhiri, ada salah dari Ustadz mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.